Kita lanjutkan perbincangan kami. Bang Denny menjawab mengenai adanya dugaan bahwa Ronald Tanur ini mengeluarkan sejumlah uang untuk mendapatkan remisi ini. Menurut Anda seperti apa? Saya tidak punya buktinya. Iya, tapi dugaannya ada beberapa pihak. Begini. Kebetulan saya di dalam sejarah pernah menjadi Wakil Menteri Hukum dan HAM. Cuman 3 tahun. Tapi dalam 3 tahun itu sayangnya di tataran pelaksanaan pembinaan pemasyarakatan di lapas, di rutan, itu di setiap proses tidak lepas dari praktek pungli. Semua, dari Anda mau kunjungan, besuk, Anda mau dapat makan, ada kantin di dalam itu, bagaimana kantin bisa, Anda dapat bahkan bisa beli HP, Anda bertemu dengan istri, Anda mendapatkan remisi PP dan seterusnya. Semua proses itu ada harganya. Anda dapat kamar, mau kamar sendiri, mau kamar seperti apa, itu semua ada harganya. Kok Mas Denny nggak membereskan itu? Saya berusaha membereskan itu. Tetapi dengan segala hormat lagi-lagi ke teman-teman pemasyarakatan ini, saya tahu ada yang masih gigih betul mempertahankan integritas tak terbeli begitu. Tetapi sayangnya ini sudah terlalu rutin, sudah terlalu berakar dan berkarat begitu, sehingga perlu memang agak keras gosoknya dengan amplas besi begitu, dan itu tidak mudah. Kami waktu itu sering melakukan sidak tertutup maupun terbuka, dengan kamera ataupun tidak. Yang teman-teman bilang sering ya, di luar itu lebih sering lagi. Tetapi sayangnya itu tidak juga selesai. Tanggung jawab saya untuk membereskan itu tidak tuntas. Maka berdasarkan pengalaman itu, tidak heran kalau ini masih terjadi. Saya menduga praktek-praktek ini masih terjadi. Dan apakah pemberian remisi sekarang bebas dari itu? Tidak. Betul. Yang dapat remisi belum tentu semuanya itu berdasarkan aturan. Tidak salah apabila ada yang khawatir ini ada praktik jual belinya. Demikian pula yang tidak dapat remisi bukan berarti mereka tidak sesuai aturan. Iya. Karena mereka tidak menyetor uang upetinya. Nah, ini bukan hanya ada di lapas. Negeri ini negeri pungli. Jadi praktek pungli kita di pemilu, di hukum, di semua aspek itu merusak betul. Inilah yang harus sama-sama kita hentikan. Nah, kembali ke remisi ini, saya memahami bagaimana korban tentu merasa ini kok diberikan, bagaimana dengan perspektif kami. Transparansi tadi disampaikan. Di PP 19 yang sudah dicabut, jadi politik hukum kami itu mengeluarkan, itu didukung oleh Mahkamah Agung, didukung oleh Mahkamah Konstitusi. Karena pada saat itu diuji oleh para napi korupsi misalnya, banyak yang uji, tidak hanya sekali 2 kali. Di Mahkamah Agung itu dikuatkan oleh almarhum Artijo Alkostar, di Mahkamah Konstitusi dikuatkan juga oleh Pak Mahfud dan kawan-kawan. Pada saat itu, setelah berubah, setelah ganti rezim, politik hukumnya berubah, yang membatalkan ya Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi juga. Oleh napi-napi korupsi juga. Jadi politik hukumnya yang berubah. Dari awalnya dianggap ini kejahatan luar biasa, korupsi menjadi tidak. Karena itu waktu PP 99, prosesnya itu Mas, kalau teroris kita juga minta agar ada surat dari BNPT. Kalau korupsi kita juga minta ada surat dari KPK. Kalau narkoba kita minta surat ada dari BNN. Di samping TPP dan teman-teman berapat begitu. Jadi kita tetap melibatkan pihak ketiga, dan harapannya dengan mekanisme seperti itu akan lebih mendengarkan lebih luas gitu. Tentu kalau tertutup, wajar orang menduga ini ada praktek koruptifnya. Karena kan korupsi itu terjadi ketika ada kewenangan yang monopolistik tanpa transparansi. Corruption is authority plus monopoly minus transparency. Ya, dengan adanya tertutup itu yang menimbulkan banyaknya kecurigaan, Bang Ariston. Namun pertanyaannya selanjutnya, apakah perlu perubahan terhadap aturan sehingga tidak ada kesalahpahaman lagi? Kalau ditanya perlu atau tidak, ya perlu ada perubahan aturan. Tapi persoalannya bukan di situ. Merubah aturan itu kan ya gampang lah. Kita buka Microsoft Word, kita ngetik banyak teori. Persoalannya adalah willingness atau kemampuan untuk mengubah. Kenapa? Karena dengan mengubah aturan itu kan merubah comfort zone selama ini. Ya, ketika misalnya tadi Prof. Denny mengatakan
proses itu tertutup, mungkin ada kemungkinan Prof. Denny pelaku sejarah membuka peluang terjadinya korupsi. Ketika kita rubah aturan lebih transparan, maka ada orang yang terganggu, maka ada aktor-aktor yang terganggu, set aside oleh orang-orang yang tadi integritasnya tidak bisa dibeli. Ya, persoalannya ada di situ. Tadi Prof. Denny melabelinya dengan politik hukum. Apakah politik hukumnya mampu menjangkau untuk merubah peraturan itu? Nah, yang paling penting tadi misalnya soal Dini Sera, kita lihat bagaimana proses itu tidak melibatkan victim atau korban sama sekali. Yeah. Kalau kita lihat di negara-negara maju, ya Singapura, Malaysia ya, nggak usah jauh-jauh, nggak usah kita Amerika, Singapura atau Australia ya, Prof. Denny, ada yang namanya victim impact statement. Ketika orang mau diberikan remisi atau pembebasan bersyarat atau parol misalnya. Apa itu victim impact statement? Karena di dalam perkara ini kita bicara konteks Ronald Tanur dan Dini Sera, ini kan pembunuhan, ada nyawa yang hilang. Yeah. Yang paling tergoncang itu, oke, publik, tapi yang paling tergoncang itu kan keluarganya. Nah, suara victim ini, suara korban itu kan tidak didengar. Maka kita lihat tadi kuasa hukum dari Dini Sera kan kaget melihatnya tiba-tiba. Apalagi misalnya perkara ini ada lapisan rekayasa kasusnya, kita tahu. Tiba-tiba ada press release, cuma satu paragraf, mending satu paragraf, itu kan hanya nama-nama. Kemudian kaget karena prosesnya tidak transparan, karena victimnya, korbannya tidak pernah didengar. Ini persoalan lain dalam sistem hukum acara pidana kita. Yeah. Korban ini tidak ada tempatnya. Iya. Kadang-kadang korban ini, saya katakan istilahnya difungsionalisasi atau dijadikan instrumen aja. Instrumen apa? Ya cuman dipakai misalnya untuk keterangan saksi aja. Ya, misalnya keluarga korban untuk keterangan saksi dipakai untuk memperlengkap berkas saja, tapi dia tidak ditempatkan di dalam posisi yang semestinya di dalam hukum acara. Salah satu contoh konkret adalah dalam perkara ini. Yeah. Ya, tiba-tiba misalnya dipotong nanti tanpa didengar apa sih suaranya, suara korban ini. Yeah. Paling tidak didengar dalam sidang, saya bayangkan dalam sidang TPP itu didengarlah suara korban misalnya. Baik, Bang Nailul, silakan tanggapannya tentang pernyataan dari Bang Haristo tadi. Pak, kami sepakat sebenarnya dengan Bang Haristo terkait dengan perlu didengarnya dari pihak korban. Itu memang sesuatu hal yang penting menurut kami, karena adanya perkara tersebut, kenapa dia dihukum sampai itu kan karena adanya korban dari kami. Makanya ketika memang dari pihak korban menyampaikan bahwasanya oke lah kalau memang dikasih remisi karena mungkin sudah memaafkan atau apa, itu baik-baik saja. Tapi kalau dalam hal ini, dalam kasus Dini Sera ini, ada ketidakadilan, ada timpangan atas nama keadilan, saya berbicaranya. Ketimpangan keadilan, yang mana satu itu dia udah menjadi korban, hidupnya terlunta-lunta, bahkan ibunya almarhum Dini Sera itu pasca memberikan keterangan di Pengadilan Negeri Surabaya, beliaunya ikut wafat karena kecapean memperjuangkan keadilan untuk anaknya. Itu pun juga tidak dilihat oleh hukum, oleh negara ini. Sehingga ketika keluarga almarhumah Dini Sera menyatakan bahwasanya terkait dengan dihukumnya Ronald Tanur, apakah dia puas? Belum. Karena pada prinsipnya keadilannya nggak hanya di situ. Kita sudah melakukan restitusi karena Dini Sera ini punya anak yang masih kecil. Selain itu orang tua Dini Sera tinggal satu, yaitu bapaknya. Saya tahu sendiri bapaknya udah seorang petani yang udah sepuh, udah tua ya, udah kakek-kakek, tapi beliau masih tetap bertani. Yang mana harus menghidupi cucunya, anaknya almarhum Dini Sera itu. Tapi setelah kita mengajukan melalui LPSK itu tadi, kita ditolak oleh negara tidak mau melihat itu gitu loh. Tapi negara itu lucunya, negara malah melihat Ronald Tanur dan memberikan hadiah kepada Ronald Tanur. Ini kan sebuah ketimpangan keadilan gitu. Makanya kami berharap bahwasanya negara, apalagi di bulan kemerdekaan ini, kalau memang negara menyatakan bahwasanya negara ini adalah negara hukum, yang mana negara hukum itu adalah memprioritaskan keadilan, ya ayo kita bangun sama-sama, kita bentuk sama-sama keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia ini. Ya, Bang Nailul, yang menjadi permasalahan ini adalah dari publik sendiri, Bang Denny. Kita ketahui bahwa adanya anggapan dengan perilaku yang begitu keji dilakukan, tapi ternyata ini mendapatkan keringanan. Itulah yang menjadi tanda tanya di masyarakat. Nanti dijawab ya, Bang Denny, sesaat lagi. Ya.